Shalom teman-teman semuanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau telah melindungi kami dari malam hingga siang hari ini. Ya Bapa, lindungilah kami dan lancarkanlah pembelajaran kami pada hari ini, agar kami bisa fokus dan menangkap materi dari guru-guru kami. Ya Bapak, kami juga tak lupa mendoakan teman-teman kami yang tak dapat hadir dalam pembelajaran hari ini. Semoga mereka dapat hadir dalam pembelajaran selanjutnya. Hanya ini doaku ya Bapak. Amin. Dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun kita masih dalam situasi belajar lewat video ini. Untuk murid kelas 7, perhatikan di dalam buku paketmu bab 9, judul besarnya adalah belajar rendah hati. Yang pertama di sini kita lihat pengertian tentang rendah hati. Allah berkenan kepada mereka yang rendah hati, karena seseorang yang rendah hati adalah orang yang tidak congkak, tidak sombong. Dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan di situ, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan Yesus meneladankan pribadi yang rendah hati. Salah satu contohnya adalah peristiwa pembasuhan kaki para murid. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baki dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Yohanes 13 ayat 5. Di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan contoh kerendahan hati kepada murid-muridnya. Walaupun dia Tuhan, dia mau melakukan pekerjaan yang mungkin menurut kita itu tidak mungkin. Ya, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah atau anjuran untuk berani menjadi pelayan. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Di dalam Markus 10 ayat 45. Tuhan Yesus sendiri mau melayani. Jadi dia memberikan teladan bagi kita bahwa kita ada di dunia ini untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Jiwa dan semangat Tuhan Yesus patut diteladani. Dengan demikian, sebagai murid-murid Kristus, berusahalah belajar untuk menanggalkan kesombongan, pemegahan diri dengan menjadi pelayan bagi sesama, bersedia untuk melayani dengan kerendahan hati. Mulai dari mana? Mulai dari rumah. Layanilah orang tua, layanilah, bantulah, kerjakanlah bagian yang bisa kamu kerjakan. Ya, bagi murid-murid yang mendengarkan firman Tuhan ini, buka hatimu dan kerjakan bagianmu. Tuhan Yesus memberi teladan bagi kita untuk melayani satu dengan yang lain. Pertanyaan pertama di sini, jelaskan pengertian rendah hati. Bagian kedua, rendah hati dan rendah diri. Rendah hati menunjuk pada sikap yang positif, di mana seseorang tidak sombong, mengakui kesetaraan dengan sesamanya, tidak pilih kasih kepada siapapun, menaruh hormat kepada siapapun, menjaga nilai sopan santun. Ya, kalau orang yang rendah hati, dia menghargai satu dengan yang lain, tidak mencaci maki, tidak menghina, ya, tidak merendahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, jikalau kamu memiliki sikap seperti itu, pertahankan. Sedangkan rendah diri menunjuk kepada sikap perilaku yang negatif, di mana seseorang tidak percaya diri, tidak yakin kepada diri sendiri, pesimis, dan tertutup. Bahkan kurang percaya dengan apa yang dia kerjakan. Semuanya merasa kurang. Ya. Salah satu faktor yang sering kali membuat seseorang merasa rendah diri adalah ia merasa memiliki kekurangan dibandingkan orang lain. Menurut orang yang rendah diri, semuanya dia tidak mampu. Aku kan begini, aku kan begitu.
1000 alasan untuk tidak mau berubah. Oleh karena itu, berubahlah. Jikalau ada di antara kamu yang mendengar firman Tuhan hari ini, berubahlah. Jangan pesimis. Lihat, Tuhan menciptakan kita istimewa, berharga di mata Tuhan. Kita sebagai pelajar hendaknya mampu memiliki konsep diri yang positif, bahwa semua manusia adalah sama dan istimewa di hadapan Allah. Sehingga tidak ada alasan untuk menganggap diri kurang sempurna dibandingkan orang lain. Lihat tubuhmu, pandang tubuhmu, kamu diciptakan mulia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kerjakan hal-hal yang mulia, pikirkan hal-hal yang mulia, ya, supaya hidupmu juga mulia di hadapan Tuhan. Pertanyaan kedua di sini, jelaskan perbedaan rendah hati dengan rendah diri. Bagian ketiga, pembasuhan kaki para murid. Untuk mendengarkan selanjutnya, perhatikan video berikut. Kamu menyebutku guru dan Tuhan, dan itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling melakukannya. Dan berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kau menyebut aku guru dan Tuhan. Maka tugas kita apa? Yaitu lakukanlah, ikutilah teladan yang Tuhan sudah berikan. Dan pertanyaan ketiga di bagian ketiga ini, mengapa Tuhan Yesus membasuh kaki muridnya? Bagian keempat, belajar dari Alkitab. Satu tokoh yang sering kamu dengar atau kita semua pernah dengar, yaitu tokoh Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub dan itu membuat saudara-saudaranya membencinya. Ia dijual di Mesir, difitnah sama Potifar, istrinya Potifar. Lalu dia masuk di dalam penjara dan singkat cerita dia bisa mengartikan mimpi Raja Firaun sehingga ia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Dan akhirnya apa? Saudara-saudaranya yang pernah menjual dia kepada orang Mesir akhirnya kembali lagi ke Mesir dan meminta dan membeli makanan di sana. Dalam menghadapi segala perkaranya, perlakuan Yusuf pun dia tetap rendah hati dan semakin hari semakin bijaksana. Dalam segalanya, ia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Ia tetap rendah hati karena dia tahu tujuan hidupnya. Tuhan membuat dia itu mulia. Tuhan menciptakan Yusuf punya tujuan yang mulia, yaitu menyelamatkan satu kaum keluarga Yakub. Oleh karena itu, pada hari ini, dengarkan firman Tuhan ini. Kamu berharga di mata Tuhan. Dan milikilah sikap yang rendah hati di dalam kehidupanmu. Pertanyaan nomor 4. Mengapa Yusuf bisa melewati kesulitan hidup yang ia alami? Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami pada hari ini. Kami telah mendengar dan sikap dan teladan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan bagi kami. Ajar kami ya Bapa dan mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan tolong semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.